Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel yang membahas tentang perhandphonaan. Oke, kali ini teman-teman saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara jual beli smartphone bekas ya teman-teman. Dan di sini untuk pembahasan kali ini yang support finansialnya ya teman-teman. Jadi di sini untuk teman-teman yang sering nontonin channel ini tapi belum subscribe, saya kembali mengingatkan untuk teman-teman subscribe dulu channel ini agar channel teman-teman dipenuhi oleh informasi yang sangat-sangat informatif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang putar dulu intronya, cekidot. Oke, yang pertama di sini untuk belajar bisnis jual beli smartphone, yang pertama ada mengerti barang ya. Jadi apa sih yang dimaksud mengerti barang itu? Mengerti kondisi secara hardware, secara software ya teman-teman. Ada dua inti tersebut. Secara hardware maksudnya secara fisik yang bisa teman-teman lihat kasat mata ya teman-teman. Jadi di sini layarnya itu mulus nggak sih? Apa sih minus dari smartphone ini, itu kan bisa dilihat secara mata ya teman-teman. Nah, bagaimana sih untuk kelengkapan dari smartphone ini, itu kan bisa dilihat dari sekilas saja ya teman-teman. Apakah smartphone ini layak pakai, apakah smartphone ini terbilang mulus, itu kan kita harus mengerti smartphone ini secara keseluruhan ya teman-teman. Cara mengecek smartphone itu bisa teman-teman tonton di video yang ini ya teman-teman, ada di deskripsi untuk linknya ya teman-teman. Jadi di sini untuk poin pertama itu kita harus mengerti barang secara hardware dan software ya teman-teman, karena ini penting sekali. Bagaimana cara kita mengecek HP jika kita tidak mengerti HP ya teman-teman? Bagaimana cara kita mengecek software jika kita tidak bisa mengerti software itu bagaimana dan harusnya itu seperti apa. Dan di situ nanti kan dari transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3 itu kan mengalami perubahan, mengalami penambahan untuk pengalaman ya teman-teman. Yang penting teman-teman mau belajar, yang penting teman-teman berani. Ya berani itu dalam artian berani rugi, berani untung gitu loh teman-teman. Bukan artinya berani rugi itu harus selalu rugi, selalu rugi, selalu rugi. Akan tetapi berani rugi itu artinya kita harus berani mengambil resiko teman-teman. Kalau dalam jual beli kita nggak berani ambil resiko ya bagaimana? Nggak jadi pengalaman. Oke, poin yang selanjutnya kita harus mengerti merek pasaran di kota teman-teman ya. Di kota teman-teman itu pasarannya itu mereknya apa? Karena memang untuk orang yang berbisnis jual beli smartphone itu ya harus tahu merek pasaran itu yang seperti apa. Contoh ya, contoh kalau di kota saya itu merek pasaran itu seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Apple ya. Jadi di situ merek pasarannya seperti itu. Maaf tidak ada menjudge untuk merek yang di selain itu, akan tetapi mungkin bisa terbilang kurang laku saja di kota saya khususnya. Mungkin sama juga halnya dengan kota teman-teman. Teman-teman juga bisa memperkirakan merek apa saja sih di kota teman-teman itu yang laku gitu loh. Jadi maksudnya seperti itu, kita harus bisa membaca situasi, kita harus bisa membaca kondisi di kota teman-teman masing-masing ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita harus mengerti target marketing teman-teman. Contoh, saat kita menempatkan posisi kita itu orang penjual HP ya, orang yang melakukan bisnis jual beli HP, kita harus mengerti target marketing teman-teman. Contoh nih, biasanya smartphone seperti ini itu target marketingnya orang-orang yang uangnya itu terbilang banyak gitu aja lah ya, karena memang smartphone ini dijual di harga second itu 2.800.000. Siapa sih yang mau membeli smartphone itu di angka yaitu 2.800.000? Padahal smartphone yang 2 jutaan aja dalam kondisi baru sudah ada, sudah banyak ya teman-teman. Ya di situ kita harus bisa memperkirakan ini nanti siapa yang akan membeli. Atau HP yang basicnya itu HP game, jadi sasaran target marketingnya itu kepada gamers. Atau yang smartphone murah yaitu 700 ribuan, itu berarti sasaran marketingnya itu kepada orang-orang atau gimana ya, bapak-bapak atau
anak-anak kecil ya, anak-anak kecil yang notabene-nya baru ingin belajar smartphone gitu kan, banyak kalau di kota saya itu banyak yang seperti itu. Jadi mengharapkan smartphone itu yang penting secara fungsionalnya saja itu bagus. Untuk masalah tahun, untuk masalah spesifikasi itu nomor 2 biasanya teman-teman. Jadi di situ ada poin-poin target marketing, dan seperti contoh seperti Apple itu biasanya target marketingnya bagi orang-orang untuk pecinta Apple aja ya teman-teman. Oke. Yang selanjutnya untuk poin keempat yaitu teknik marketing teman-teman. Teknik marketing itu gimana sih caranya? Ya di sini untuk teknik marketing yang biasanya rata-rata saya pakai yaitu teknik marketing online. Offline itu seperti kepada orang yang kita kenal atau keluarga dan lain sebagainya, itu seperti itu kita kesampingkan dulu. Untuk teknik marketing yang saya pakai biasanya di lapak rekber atau gimana, lapak toko online secara resmi seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Saat ini saya menggunakan Tokopedia untuk transaksi jual beli yang khususnya itu nyebrang di luar kota ya teman-teman. Jadi di situ saya menggunakan rekber lapak Tokopedia. Selain itu saya menggunakan Facebook juga untuk transaksi jual beli yang sifatnya itu dekat-dekat saja atau sekeresidenan ya teman-teman. Jadi di sini untuk pengalaman-pengalaman yang saya petik yaitu di kota saya itu rata-rata menggunakan Facebook ya teman-teman. Kalau IG sih masih kurang gimana ya, kurang diminati dari masyarakat, kurang banyak usernya itu. Atau yang selanjutnya itu poin kelima yaitu mempunyai target penjualan teman-teman. Jadi menempatkan posisi teman-teman itu seorang penjual HP ya. Seorang penjual HP itu notabene-nya biasanya keuntungan, saya bocorkan saja, keuntungan itu 100 atau 150.000 itu per unit, per penjualan unit. Jadi kita harus mempunyai target penjualan itu yang bagaimana sih, yang seperti apa dan fungsinya itu apa. Nah target penjualan itu sangat penting teman-teman, karena memang jika kita keuntungan satu unit ini 150.000 atau 100.000 ya teman-teman, kita harus memperkirakan dari target marketing ini nanti sasarannya ke siapa, dan untuk teknik marketingnya yang bagaimana, online atau offline, dan kita harus mempunyai target. Kan biasanya itu di target penjualan itu kita nggak mungkin menginapkan barang-barang atau mengendapkan barang-barang itu di etalase atau di dalam box, yaitu selama berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Itu kan nggak mungkin, karena memang keuntungan pun dari per unit ini cuma 100 sampai 150.000. Maka dari itu uang 150.000 tersebut merupakan keuntungan, dan kalau bisa secepat-cepatnya ya, kalau bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari itu sudah cair, dan nanti uangnya pun modal dari smartphone tersebut bisa kita putar ke smartphone lain. Itu targetnya teman-teman. Kalau kita tidak memiliki target, efeknya kita akan meleset ya teman-teman. Dari penjualan satu smartphone saja bisa sampai seminggu, bisa sampai sebulan, 2 bulan, bahkan wah lama sekali teman-teman. Apakah cukup satu smartphone 150.000 untuk keuntungannya? Dan di sini untuk waktunya itu 1 minggu 150.000, apakah cukup untuk teman-teman? Jadi menurut saya ya kita harus memiliki target penjualan. Setelah kita membaca untuk teknik marketing dan untuk target marketingnya, kita akan memiliki kesimpulan untuk target penjualannya. Kita harus memiliki ambang rata-rata ini harus laku di beberapa hari gitu teman-teman. Jadi target penjualan yang biasanya saya pakai itu harusnya smartphone ini per unit ini laku maksimal yaitu 4 hari 5 hari itu sudah terbilang lama sekali teman-teman. Kalau bisa kan 1 hari 2 hari itu sudah cair, sudah bisa kita memutar uangnya kembali dan kita mendapat keuntungan untuk dari smartphone lain ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu yang poin penting yaitu poin 6, lebih belajar harga jual, harga beli, harga tukar tambah teman-teman. Bagaimana sih ketiga hal tersebut? Contoh harga jual ini berapa sih? Coba ya, 2.800.000. Berarti kita harus memperoleh smartphone ini berapa sih harga belinya ya, berapa? Kita harus bisa memperkirakan hal-hal tersebut. Nah
Jika smartphone ini harganya itu 2.800.000, kita harus membeli smartphone ini maksimal yaitu 2.600.000 teman-teman, karena memang smartphone itu kita harus bisa memperkirakan antara harga jual dan harga beli agar supaya tidak meleset, agar supaya tidak terkesan buta harga. Dan di sini yang poin penting lagi ada tuh dalam transaksi itu yang tukar tambah atau TT ya teman-teman. Di situ tukar tambah itu contoh dari smartphone ini yang notabene-nya harga 1 jutaan dan di sini harga 2.800.000. Ini kan ya nggak mungkin ya teman-teman, nggak mungkin kalau kita itu mau langsung, berarti kalau ini ke ini tambahnya itu 1.800.000 ya teman-teman, harusnya ya. Akan tetapi yang perlu diingat untuk teman-teman itu bukan seperti itu dalam penghitungan jual beli smartphone. Kalau ini langsung 1.800.000, ya ngapain harus oper ke ini, langsung aja jual ini 2.800.000. Ini biasanya ini yang susah sekali untuk user paham gitu loh ya. Jadi kalau saya cuma hasilnya itu cuma sama saja ya, sama saja antara ini saya jual langsung atau ini saya TT, ini saya tukar tambah, ini cuma sama saja, sama-sama 200.000, ya ngapain aku repot-repot muter ke Redmi 7 kan ya, langsung saja aku jual ke Oppo A92. Dari sini biasanya tambahnya pun tidak seperti itu cara tambahnya ya. Kalau mau 1.900.000 berarti 100.000 keuntungan dari TT nya tersebut teman-teman, biasanya menghitungnya seperti itu ya. 100.000 atau 50.000 lumayan terima saja kalau memang mepet seperti itu. Tapi yang rata-rata tuker tambah itu memang harus mendapat untung lebih daripada menjual langsung teman-teman. Kalau teman-teman dari bawah ke atas itu biasanya juga ada pengurangan harga teman-teman, karena memang mengingat itu adalah keuntungan yang akan teman-teman dapatkan ya teman-teman. Oke. Poin yang selanjutnya yaitu teman-teman harus ramah tamah ya teman-teman. Ramah tamah ini gimana sih maksudnya? Ya namanya penjual itu ya nggak boleh keras, nggak boleh angkuh, nggak boleh dikit-dikit marah ya teman-teman. Jadi ya santai saja dalam jual beli ya. Kalau diperbolehkan ya bisa dilanjut jual transaksinya ya. Namanya cari uang ya, namanya jual beli ya biasa saja. Yang penting kita tidak menipu, kita berusaha semaksimal mungkin. Jika user atau konsumen tersebut masih saja belum mau ya nggak masalah, gitu aja. Kita harus seluas-luasnya lah membuka kesabaran kita, gitulah aja lah. Oke, yang poin yang terakhir itu yang paling penting yaitu berusaha jujur, jangan coba-coba untuk menipu teman-teman. Karena memang di sini poin ini yang paling urgent ya teman-teman. Kalau teman-teman memang siap berkecimpung di dunia jual beli, teman-teman harus siap jujur, jangan pernah menipu, karena memang poin-poin itu yang sangat orang-orang percaya ya. Menurut sepengalaman saya ya, kalau orang-orang yang pernah transaksi atau pernah menjual smartphone kepada saya atau pernah membeli smartphone kepada saya, itu biasanya itu akan kembali lagi kepada saya teman-teman, karena dia menyimpan nomor saya dan dia akan menghubungi saya lagi. Jadi dia akan kembali lagi, mas ini HP ini kalau dijual kepada mas itu berapa, dia akan menerima, dia akan gimana ya, akan welcome saja, karena dia memahami posisi kita untuk keuntungan juga dari penjualan tersebut gitu loh teman-teman. Jadi pentingnya dalam berusaha jujur dan jangan coba menipu itu seperti itu, agar kita terjalin silaturahmi kepada penjual dan konsumen ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian saja. Oke, saya kembali mengingatkan untuk teman-teman subscribe dulu channel ini agar beranda teman-teman dipenuhi oleh informasi-informasi yang sangat-sangat informatif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sayonara, bye bye.